Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Assalamualaikum, Rahayu buat Anda semuanya sahabat Laskar Panjitam dimanapun berada. Berbagai kalangan banyak menyoroti kemunculan Satria Piningit yang digadang-gadang akan menjadi dewa penolong bagi bangsa dan negara ini. Siapakah Satria atau Satrio Piningit itu? Akhir-akhir ini di media cetak, media elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diharapkan bisa membawa negeri ini keluar dari keterpurukan dan bangkit untuk menjadi negeri makmur menuju Indonesia mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip kuno, yakni Uga Wangsi Siliwangi, Ramalan Jayabaya, dan Cakra Manggilingan ataupun Ronggowarsito. Tak heran pembahasannya menjadi sorotan publik. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sedang merindukan sosok tersebut. Lantas apakah Satrio Piningit itu hanya sekedar mitos? Mari kita bahas lebih lanjut. Kondisi politik di Indonesia di tahun 2021 ini memang sedikit memanas ya. Ini mungkin sebagai dampak dari situasi ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan, sehingga ekonomi bangsa memiliki kemerosotan dari berbagai sektor. Mengingat hal ini makin mengkhawatirkan, tak heran kalau berbagai kalangan tokoh nasional pun kini mulai melakukan pencitraan publik, padahal Pilpres masih lama. Sementara di lain pihak, para peramal kondang terus melakukan kajian spiritual melalui wangsit yang mereka terima. Ada pula sebagian di antaranya yang mencoba untuk menggiring opini publik, seakan sosok Satria Piningit itu berasal dari suatu kelompok tertentu yang sudah dipersiapkan kemunculannya. Sebagian orang khawatir hal ini dimanfaatkan oleh sebagian elit politik untuk mencapai tujuan tertentu. Hingga tak heran kalau kemunculan sosok yang mirip tokoh Satria Piningit yang dijanjikan dalam Ramalan Jayabaya dikaitkan dengan kemunculan tokoh baru yang berasal dari kalangan elit politik dan akan muncul pada tahun 2021. Salah seorang peramal kondang menyebutkan bahwa pada tahun 2021 akan ada kejutan dalam bidang perpolitikan di Indonesia. Kalau saya sih berpendapat lain, apakah sosok itulah yang ditunggu seluruh rakyat? Beberapa spiritualis mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil dikisahkan dengan Uga Wangsit Siliwangi dan ramalan Prabu Jayabaya, kemudian ramalan Raden Ngabekhi Ronggowarsito. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit memang banyak dibicarakan di berbagai media, tapi hanya segelintir orang yang mengetahui tentang kebenarannya. Adapun pertanda kemunculan Ratu Adil adalah adanya gejolak sosial atau goro-goro, bencana alam, gunung meletus, wabah penyakit, serta turunnya daya beli masyarakat sehingga ekonomi negara mengalami kemerosotan. Bukannya hal itu telah terjadi semua. Memang ada hal menarik yang saya soroti. Saya mengutip dari keterangan Denny Darko. Ia adalah seorang peramal kondang. Dia menyebutkan bahwa Satrio Piningit akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden RI. Ini adalah sosok orang yang memang akan ditarik dan dia akan dibaiat untuk menjadi the next presiden pada tahun 2024 nanti, terangnya. Lalu bagaimana ciri-ciri Satrio Piningit yang dimaksud? Denny Darko memberikan bocoran bahwa sosok tersebut bukanlah berasal dari kalangan militer. Sosok yang ia maksud memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Presiden Jokowi, yaitu bersahaja dan merakyat. Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya, yang menyebut pria itu adalah Satrio Piningit. Meski demikian, mari kita sama-sama membuktikannya terkait sosok Satria Piningit. Denny Darko juga membahas kehadiran sosok seorang perempuan yang akan ditarik ke Jakarta. Sepertinya nanti akan ada seseorang yang akan diposisikan untuk membackup dia.
Seseorang yang akan ditarik dari suatu daerah, yakni seorang wanita, satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat tatanan bangsa dan punya ketegasan, jelasnya. Selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada 2021 tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi. Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya. Dia benar-benar tidak hitung-hitungan untuk turun tangan. Saya yakin ini adalah sebuah rencana Tuhan, dan rencana itu dimulai di tahun 2021 dan akan menuai hasilnya di tahun 2024 nanti. Siapakah dia? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kemudian Denny juga meramal bagaimana situasi politik di tahun 2021. Ia menyebut beberapa orang yang sebelumnya berpandangan politik berbeda di tahun 2021 akan merapat kepada pemerintahan Jokowi, mengikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 2021 perpolitikan di Indonesia tidak sepanas 2020, semuanya akan berada di naungan pemerintah. Ini adalah sebuah sinyal positif, karena akan ada gangguan dari luar yang akan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bagaimanakah menurut Anda tentang pendapat peramal kondang tersebut? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.